Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengawas pembina matematika kita Bapak Amiruddin, dan juga yang saya hormati Ketua MG kita selaku pengurus baru tahun ajaran 2001-2023, dan juga beliau pemateri pada hari ini Bapak Muzakir Syamaul, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada kegiatan MG kita pada hari ini. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita sambut Bapak Muzakir Syamaul untuk menyampaikan pemaparan materinya pada siang ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina untuk mata pelajaran matematika Kabupaten PD, Pak Amir. Kemudian kepada kata-kata penghormatan saya kepada semua dewan guru matematika di Kabupaten PD yang telah berkenan join dengan acara kita pada Kamis ini. Ini sebagai acara pertama kita, acara MGM kita pada tahun ini. Nah, untuk kedepannya, insya kita akan coba mengkombinasikan kegiatan-kegiatannya tergantung kepada materinya. Ada kalanya nanti kita akan secara offline, ada kalanya kita akan buka secara online. Nah, insya Allah nanti kita akan duduk semua pengurus untuk membuka sesi pertama untuk materi pada periode ini. Saya sedikit sharing kepada semua kawan-kawan, kepada dewan guru, kawan-kawan guru di sini, karena kebetulan untuk program pertukaran guru ke Amerika tahun 2021 sedang dibuka. Jadi siapa tahu dengan saya sharing informasi-informasi seperti ini, ada kawan-kawan guru terganggu. Jadi Bapak Ibu tolong dimute dulu. Nanti jika ada yang ingin bertanya baru dilanjut kembali. Kita untuk menjelaskannya. Baiklah, siang ini saya tidak bicara panjang lebar, hanya sebagai pembuka saja. Nanti Bapak Ibu boleh lebih jawab. Saya berharap sih nanti kita bisa saling sharing, tanya jawab, lebih tanya-tanya. Karena materi yang ingin saya sampaikan di sini hanya sedikit saja. Bagaimana sih sebenarnya? Ibu Bajita boleh maaf Bu Fazila, Pak Muzakir dengan mikrofon. Suara Pak Muzakir kurang jelas suara. Pak Tur mungkin bisa di-unmute sebentar kawan-kawan yang lain. Pak Tur bisa di-unmute sebentar kawan-kawan yang lain biar kita bisa fokus. Suaranya sudah jelas, bisa kawan-kawan dengar suara saya? Ini sudah. Mungkin Bu Fazilah ya, mungkin kurang kali hati mungkin. Baiklah, sebelum saya memulai tentang slideshow ini, sebenarnya saya ini sudah pernah saya sharing dengan kawan-kawan dari Solo. Saya ingin mengatakan satu hal yang saya katakan di sini bahwasanya sistem pendidikan di Amerika itu tidak bisa kita generalisasi. Jadi saya
hari ini mempresentasikan pengalaman saya di sebuah sekolah. Sekolahnya adalah Indian Area School. Jadi saya hanya mampu menggambarkan secara umum pendidikan di Amerika berdasarkan pengalaman saya mengikuti. Karena di Amerika itu antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya itu berbeda sistem pendidikannya. Ya, secara umum jenjang pendidikan di Amerika itu seperti yang tampil di slide. Bapak ini bisa lihat slide-nya ya. Mohon kalau nanti ada sedikit kendala mohon diberitahu. Saya berharap bisa melihat slide yang saya tunjukkan ini. Jadi dibagi ada 3 jenjang utama di pendidikan untuk pendidikan dasarnya. Itu ada elementary. Nah, perbedaan elementary di Amerika dengan di kita adalah mungkin gimana ceritanya ya? Suaranya kurang jelas, Pak. Mungkin Bu Fazila boleh mungkin bisa karena beradu suara. Oke, mungkin sudah aman. Ya, untuk pendidikan di Amerika itu secara umum sebelum mereka lanjut ke tingkat universitas sama seperti di Indonesia, ada dasar yang disebut dengan elementary school. Cuma masalahnya di elementary school ini itu anak-anak yang masuk TK ini kindergarten. Pak Pur, tolong matikan Fatila itu biar nyaman. Jadi di SD, elementary ataupun SD di Amerika itu mereka masuk langsung dengan kindergarten. Artinya 1 tahun mereka itu masuk TK. Jadi mereka langsung di sana TK sudah masuk di tingkat elementary school, kemudian baru mereka masuk K1 sampai dengan K5. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 ini masuk ke SD-nya. Jadi di kindergarten ini sama persis di sekolah-sekolah di Indonesia juga. Saya pernah mengunjungi sebuah sekolah ISPEC elementary school. Konsepnya sama, cuma perbedaannya fasilitas yang mereka miliki itu anak-anak kelas 1 itu mereka sudah memperkenalkan dengan dunia multimedia, dengan laptop segala macam. Nah, untuk junior high school itu sama seperti SMP di kita, itu sama, itu 3 tahun juga, itu dari K6 sampai dengan K8. Jadi kalau kita baca jurnal-jurnal internasional yang menyebut K ini artinya adalah kelasnya. Jadi di junior high school itu mulai dari K6 sampai dengan K8 artinya 3 tahun. Sekolahnya berbeda dengan sekolah senior high school nantinya. Nah, di senior high school ini SMA. Nah, di sini mereka akan menempuh pendidikan selama 4 tahun, dari K9 sampai dengan K12. Nah, di SMA mereka itu akan menempuh di 4 tahun, tapi sebenarnya usianya sama seperti di usia di Indonesia, cuma mungkin mereka itu lebih masuknya di K1 tadi. Jadi di K2, di K6 sampai dengan K12 itu sama dengan kita juga. Ini gambaran umum yang diterapkan di seluruh pendidikan di Amerika. Nah, yang perlu kita lihat di sini, pendidikan di Amerika itu yang pertama adalah pendidikan sekuler. Artinya apa? Artinya di saat kita bicara pendidikan, maka tidak ada unsur-unsur agama di sana. Jadi tidak kita temukan fasilitas agama di dalam dunia pendidikan, kemudian tidak ada pendidikan agama atau pelajaran agama di dalam pendidikan, dan memang dipisahkan antara pendidikan dengan agama. Itu sangat jelas nampak di dalam hampir semua sekolah yang saya kunjungi itu jelas, kecuali memang ada sekolah Katolik ataupun sekolah-sekolah yang berada di gereja. Itu mereka mengcombine antara pendidikan agama mereka dengan pendidikan. Nah, yang kedua kurang berkarakter. Jadi artinya apa? Artinya pendidikan di Amerika itu sangat jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia. Jadi mungkin kalau guru-guru kita datang ke sana akan spot jantungnya, karena kenapa? Memang mereka untuk duduk di atas, ngomong dengan kita duduk di atas bangku, itu hal yang biasa. Kemudian tanya jawab dengan guru dengan kaki di atas meja, itu juga hal yang biasa, karena bagi mereka ya content knowledge-nya itu karakternya memang sangat tidak diutamakan di dalam proses pembelajarannya. Jadi itu yang saya dapat. Kemudian riset menjadi faktor penting dalam pendidikan. Jadi artinya apa? Artinya kelas 9 ataupun kelas junior, di sana dikatakan dengan junior, mereka sudah diajarkan bagaimana melakukan sebuah riset penelitian. Nah, itu saya nampak karena kebetulan saya juga fokus ke STEM,
Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Itu salah satu pelajaran di sana. Itu mereka sudah mendesain riset dan diperlombakan setiap kelas. Kalau di Indonesia mungkin ada yang namanya seperti opsi. Itu sudah diperlombakan di tingkat kelas. Jadi bagi anak-anak Amerika itu riset itu sudah menjadi makanan harian bagi mereka. Nah, yang sangat mengejutkan saya materi pelajaran lebih rendah dari materi di Indonesia. Jadi mereka itu tidak mengejar kontennya, tapi mereka lebih kepada mendetailnya. Mereka lebih masuk ke dalam sebuah materi. Misalnya mereka mengajar kalkulus, maka yang diajarkan itu integral, tidak lagi pada tahapan 1/n tambah 1 n. Mereka nggak akan gunakan lagi materi segala macam, rumus segala macam. Mereka langsung menggunakan aplikasi baik itu secara online, kalkulator, minimal mereka akan menggunakan kalkulator untuk perhitungannya. Jadi yang mereka dalami, yang mereka pelajari itu adalah lebih kepada problem solving. Jadi tidak lagi berbicara tentang angka-angka ataupun tidak berlama-lama. Kalau di Indonesia kita masih berlama-lama dengan penurunan rumus, mendapatkan rumus, bagaimana menggunakan rumus. Mereka lebih langsung kepada soal. Nah, di saat mereka mampu menganalisis soal, maka rumus yang digunakan itu nggak seribet yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi kalkulus, kebetulan saya menyebut kalkulus. Nah, untuk materi kalkulus ataupun integral, itu sebenarnya mereka ajarkan di kelas 12 ataupun di tingkat terakhir, dan itu tidak termasuk kepada materi pelajaran di sekolah, tetapi itu menjadi prasyarat mereka jika nanti ke kuliah. Jadi misalnya mereka ngambil kalkulus, kemudian nilainya disimpan, nanti ada pihak kampus yang akan ngetes mata pelajaran ini, dan nilainya ini akan dikonversikan di saat mereka kuliah di teknik nanti. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang mereka ngambilnya di SMA, tapi nilainya di-save, disimpan, itu digunakan di saat mereka ke kampus nanti. Jadi sehingga di saat ke kampus nanti, kalau anak-anak yang pinter, mereka akan save banyak nilai di sekolah, sekiranya di kampus nanti mereka sudah sangat sedikit mata kuliah yang mereka ambil gitu. Jadi sedangkan di Indonesia kan integral kita belajarnya di kelas 2 SMA ya. Nah di sana integral itu mereka gunakan untuk kuliahan. Jadi tidak semua siswa di Amerika itu belajar integral. Nah, kemudian sistem pendidikannya negaranya federal. Artinya apa? Negara federal ini karena saya ditempatkan kebetulan di Pennsylvania. Kemudian di saat saya membandingkan pendidikan di Pennsylvania dengan pendidikan di Texas misalnya, ataupun pendidikan di New York misalnya, ataupun pendidikan di Arizona misalnya, itu jauh berbeda. Dan bahkan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain pun berbeda. Jadi kurikulumnya benar-benar dikembalikan ke negara bagian masing-masing. Nah, hanya 3 pelajaran utama ataupun 3 pelajaran umum yang mereka ujiankan, misalnya ada aljabar dasar, kemudian ada sejarah, kemudian English for Literature ataupun bahasa Inggris sebagai literatur. Nah, selain itu semuanya dikembalikan ke sekolah untuk mendesain kurikulum masing-masing. Nah, kemudian sistem di sana itu adalah moving class. Jadi, guru tidak ada kantor guru. Jadi, yang adanya adalah setiap ruangan kelas itu menjadi kantor si guru. Misalnya saya kebetulan kemarin itu join dengan Mr. Koran. Mr. Koran ini dia punya sebuah ruangan, kemudian setiap siswa yang ngambil mata pelajaran dia, itu akan ke ruangan dia. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kondisi ruangan di sana. Nah, sama seperti kita kuliah dulu. Jadi, satu pelajaran itu 40 menit, kemudian bel, kemudian setiap 40 menit itu mereka langsung keluar cari ruangan yang beda-beda. Jadi, bisa jadi antara siswa dengan siswa nggak saling kenal gitu. Jadi, mereka bisa jadi ngambil mata pelajarannya beda-beda. Kemudian sistemnya kredit. Nah, di saat sistem kredit seperti ini, maka mereka itu setiap tahun hanya harus menghabiskan 24 kredit. Artinya, ada mata pelajaran yang wajib diambil, kemudian lebih banyak mata pelajaran opsional yang mereka bisa milih, tergantung kepada hobi dan keinginan mereka di kuliahnya mau kemana. Jadi sistem kredit ini benar-benar diterapkan. Jadi kebetulan saya sempat mengikuti sebuah sebuah ceramah yang dipandu oleh guru-guru BK di sana untuk pengambilan mata pelajaran. Jadi di akhir semester mereka akan ngisi KRS, kalau di kita itu dibimbing oleh guru BK, dan di sana guru BK itu sangat punya peran yang sangat luar biasa untuk mengarahkan siswanya. Mereka cocoknya ngambil mata pelajaran apa, dan nanti ujungnya mereka akan lebih fokus. Mereka akan fokus kuliahnya di mana mulai dari semester 1 di kelas 9, di kelas 1 di SMA. Jadi sistemnya seperti itu, yang sangat jelas nampak berbeda dengan kita lah moving class dengan sistem kreditnya.
Nah, mungkin ada yang bertanya kemarin waktu beberapa kali sesi saya sharing, itu ada yang bertanya, kita kan juga ada sistem kredit. Nah, sistem kredit kita mungkin menurut saya, kita belum masih abal-abal. Maksudnya apa? Kita belum bisa mendesain sistem kredit yang overall, yang menyeluruh seperti yang mereka lakukan. Mungkin seperti itu. Nah, ini sedikit jadwal yang saya dapatkan di Indiana High School. Mereka masuknya jam 7.30, pulangnya jam 2.40. Nah, tapi masuknya jam 7.30 itu mereka itu belnya jam 7.30 sampai siswanya sudah sampai di sekolah. Di sekolah itu sekitar jam 10 menit sebelum jam pelajaran. Nah, yang adanya yang uniknya lake, mereka itu sebelum jam 7.30 sebelum bel masuk, mereka itu tidak boleh masuk ke koridor sekolah, tidak boleh masuk ke area kelas. Tapi mereka kumpulnya di perpustakaan, kumpulnya di ruang tunggu. Nah, begitu bel masuk, mereka langsung keluar, masuk, dibuka pintunya, mereka akan masuk ke ruangan masing-masing. Nah, sesudah mereka masuk ke ruangan masing-masing, mereka langsung masuk ke kelas di ruang masing-masing, kemudian bel masuk, sesudah bel masuk, mereka akan berdiri semuanya untuk menghadap ke bendera, kemudian mereka menyanyikan lagu negaranya dan seterusnya. Kemudian ada sedikit informasi yang hampir setiap pagi disampaikan oleh siswa kelas 12 yang ngambil bidang televisi. Mereka membuat siaran apa-apa aja acara di sekolah hari ini, bagaimana cara mendaftar segala macam seperti televisi kita. Kemudian guru mengabsen dan masuk jam 2, pas jam 7.45 itu mereka mulai untuk proses belajar mengajarnya. Nah, istirahat bagi siswa satu periode. Jadi dari jam 7.30 sampai jam 2.40, mereka hanya punya satu waktu 40 menit untuk lunch time-nya. Jadi mereka bisa ngeset sendiri. Jadi nggak ada waktu istirahat di sana. Bisa jadi nanti ada siswa yang ngeset lunch time-nya jam 11 sampai jam 11.40. Nah, ada juga yang ngeset time-nya pas pulang. Jadi beda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Biasanya mereka ngeset lunch time-nya itu, waktu makan siangnya itu jam 11.30 sampai dengan jam 1. Itu 3 jam itu biasanya mereka akan ngeset waktu makan siangnya. Nah, istirahat bagi guru berbeda sedikit, itu ada 2 periode. Satu periode khusus bagi guru untuk memeriksa PR, membuat perencanaan, dan segala macam, itu 40 menit. Nah, satu lagi untuk lunch time-nya, untuk waktu makan siangnya. Jadi bagi guru, ada 2 kali 40 menit itu untuk free-nya, tidak mengajar gitu. Nah, satu periode itu 40 menit. Nah, ada kalanya misalnya ngajar aljabar kita cuma 40 menit, habis 40 menit siswanya keluar gitu. Nah, PR diberikan hampir setiap hari. Jadi PR itu siswa itu setiap pagi nyetor PR. PR-nya mereka kasih di Google Classroom-nya, mereka ngeprint di rumah, kemudian mereka buat. PR-nya nggak susah-susah, PR-nya nggak ribet-ribet sih, tapi lumayan banyaknya. Tapi hampir semua pelajaran mereka buat PR, sehingga siswa di sana itu stres juga ngelihat PR yang harus mereka kumpul setiap harinya. Nah, kemudian pelajaran lebih ditekankan pada penggunaan IT. Jadi IT itu menjadi faktor utama. Bahkan di sekolah saya itu ada program itu one-to-one program. Jadi setiap siswa yang masuk ke SMA itu mereka diberikan sebuah laptop. Nah, laptop itu dikelola oleh sistem IT sekolah, sehingga apa yang diakses semuanya hilang segala macam itu bisa mudah mereka deteksi. Nah, di sekolah yang kemudian kebetulan saya magang ini, mereka juga punya blended learning. Artinya blended learning itu ada siswa boleh ngambil secara online, ada siswa yang boleh ngambil secara offline. Jadi homeschooling itu sudah sangat biasa di Amerika. Jadi ada kalanya nanti siswanya ngambil setengah online, setengah offline. Itu memang mereka sudah desain semua, dan ruangan blended learning mereka canggihnya luar biasa. Nah, tapi tidak semua sekolah seperti ini. Ini hanya kebetulan di Indiana High School yang seperti ini. Nah, ada kawan saya yang kebetulan magangnya ditempatkan di Arizona. Itu bahkan ada di sekolah dia itu, siswa-siswa itu kewalahan dengan penggunaan HP. Maka banyak siswa itu nggak punya handphone. Sehingga pada saat pandemi online seperti ini, mereka itu kewalahan. Nggak tahu harus ngajar online-nya seperti apa. Itu jangan kita bayangkan seluruh Amerika itu seperti yang saya katakan tadi, di kebetulan saja di sekolah saya itu memang high-tech school. Gitu. Nah, kemudian tidak menggunakan seragam. Jadi siswa di sana itu ada yang pakai daster, ada yang pakai baju tidur ke sekolah, ada yang rapi. Nah, kebetulan pada saat saya magang itu,
saya lagi musim salju, jadi hampir semua mereka menggunakan coat, menggunakan jas. Nah, di dalam kelas ya buka dengan pakaian yang sangat bervariasi. Nah, ini gambaran yang di pojok kiri ini kebetulan saya sedang memperkenalkan Indonesia kepada siswa-siswa di sana. Kemudian ini yang saya ceritakan tadi, ruang tunggu. Setiap pagi kami nunggu yang di sini, guru juga sama seperti di sini, kita tunggu di sini semua. Dan ini ruangan Mr. Koran, ini guru pamong saya. Mereka sedang belajar, ini ruangan belajarnya, dan ini di saat ruangannya kosong. Dan ini ruang mata pelajaran seni. Jadi seni melukis, saya sering menghabiskan waktu di sini untuk melihat benar-benar mereka belajar seni. Nah, ini ruang pelajaran kimia. Jadi kalau kimia, fisika, biologi itu ya seperti ini biologi, ini fisika. Jadi di ruangan ini langsung disediakan lab. Jadi sekeliling ini lab semua, di sini mereka belajar. Ini juga sama. Di sini kelilingnya lab semua, di sini mereka belajarnya di sini. Jadi ini juga sedang melakukan sebuah praktikum. Jadi guru misalnya ngajar 10 menit, kemudian langsung anak-anak diarahkan ke praktikum di ruangan itu. Nah, ini ruangan teknologi menggambar, itu seperti kalau kita di arsitek. Nah, pada mata pelajarannya menggambar teknik, mereka luar biasa. Kalau di kelas aljabar, di kelas Mr. Koran, mereka banyak tidur, banyak main gamenya. Di sini mereka sangat serius ya, ruangan-ruangan ini sangat serius. Dan ini pusat blended learning-nya. Nah, dan yang perlu saya katakan juga, bagaimana sih motivasi belajar siswa di sana? Nah, motivasi belajar di Amerika itu tidak jauh lebih baik daripada Indonesia, apalagi kelas matematika. Dari pemantauan saya, itu kelas matematika itu is board class, jadi artinya hanya ada 10% dari siswa yang fokus, yang lainnya ya ada yang tidur, ada yang main game, karena bagi mereka penggunaan HP di kelas itu dibolehkan, ada yang main game, ada yang asik selfie, dan mereka tidak open dengan gurunya. Kadang-kadang gurunya nanya sendiri, kemudian dia jawab sendiri. Kecuali mata kuliah kalkulus, mata pelajaran kalkulus, yang mereka mata pelajaran itu memang udah di set pilihan bagi mereka yang mau milih aja, tidak diwajibkan semua. Sedangkan aljabar itu kan wajib semua. Nah, sama kondisinya seperti di Indonesia juga, jadi motivasinya sangat rendah. Nah, ini kondisi ruangan gym, ruangan aula mereka, ini gymnya, ini ruang STEM-nya, ini ruang melukisnya, dan ini salah satu pusat studi mereka untuk pelatihan mereka lakukan. Nah, oke, saya lanjut sekali lagi. Kurikulum di sana tergantung dengan sekolah. Jadi saya kemarin sebenarnya sudah bawa sebuah bundle kurikulum secara soft copy. Cuma tadi malam saya coba search lagi, hilang semua, saya nggak tahu nge-save di mana. Jadi saya nggak bisa memperlihat pada kawan-kawan bagaimana sih sebenarnya kurikulum yang sudah didesain di Indiana itu. Nah, kemudian ujian akhir tergantung negara bagian. Artinya apa? Di sana juga ada ujian akhir seperti UN di kita. Cuma pelajarannya itu seperti saya katakan 3 yang wajib. Yang lainnya itu tergantung negara bagian mau ngambil mata pelajaran apa. Nah, yang ini yang menarik, sarana dan prasarana dan gaji guru itu tergantung perekonomian daerah. Jadi kalau misalnya di daerah itu bagus ekonominya, maka sarana sekolahnya bagus, gaji gurunya bagus, fasilitasnya bagus seperti daerah saya. Ada kalanya nanti di sedikit masuk ke dalam ataupun di pusat perkotaan. Maka di Amerika itu yang menjadi aneh itu adalah pendidikan di pusat kota itu lebih rendah, lebih tidak bagus ketimbang di daerah pinggiran gitu. Jadi ada kalanya sekolah itu yang nggak memiliki fasilitas untuk infokus saja, tidak ada semua kelas ada gitu. Tapi kalau di sekolah yang saya magang itu mereka nggak lagi menggunakan papan tulis, tapi mereka sudah menggunakan smartboard-nya. Nah, sistemnya moving class seperti saya katakan tadi, setiap guru memiliki ruangan masing-masing, fasilitas dalam ruangan lengkap, kemudian tidak ada ruang guru, tidak ada kantor. Jadi ada kalanya antara satu guru dengan guru yang lainnya tidak saling kenal di sini, karena bisa jadi mereka hanya kenal pas waktu makan siang. Kalau kebetulan waktu makan siangnya sama, tapi kalau makan siangnya berbeda, mereka juga nggak saling kenal karena terlalu banyak gurunya. Kemudian jika terlampar, ini yang sangat menarik bagi saya, walaupun saya katakan tadi menilai karakter mereka sangat rendah, tapi jika terlambat, siswa akan mengisi buku disiplin. Jadi di setiap kelas itu di pojok kelas, di pojok itu ada buku disiplin. Jadi guru nggak akan pernah mengarahkan siswa untuk menulis itu, tapi kesadaran siswa sendiri, kalau memang dia terlambat, dia masuk, dia tulis nama di situ, kemudian itu alasan dia kenapa dia terlambat. Gitu. Jadi guru hanya ngecek seminggu sekali, ataupun kadang-kadang ngeceknya beberapa hari sekali. Nah, tidak ada yang, tapi hampir semua siswa yang terlambat masuk, dia ngisi buku itu. Itu mungkin sudah menjadi sebuah budaya bagi mereka. Nah,
Nah, ini Indiana Technology Center ini seperti saya katakan tadi, di Amerika itu ada pelajaran opsional itu misalnya mata pelajarannya salon, maka mereka langsung mereka langsung belajar di ICTC ini bagaimana cara potong rambut, dan mereka menghabiskan waktu di sini setiap hari itu 3 jam. Jadi setiap 1 hari 3 jam mereka belajar di pusat pembekalan ini printer 3 dimensi. Ini kalau mereka ngambilnya bangunan jadi tukang, dan ini seperti di teknik di kita, di SMK kita. Tapi mereka itu sekolah umum, tapi mereka belajar teknik. Jadi bahkan siswanya itu lebih antusias mengambil mata pelajaran ini, sehingga sudah 4 tahun mereka belajar di sini, mereka dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa mereka gunakan untuk kerja di dunia industri, karena di Amerika itu bisa kita katakan, bisa di search di beberapa jurnal, tamatan sekolah menengah yang melanjutkan ke pendidikan itu ya hampir 50-50. Banyaknya mereka itu kerja dulu, karena mereka sangat mandiri. Jadi tamat SMA mereka itu tidak lagi tergantung kepada orang tua. Mungkin ini paparan dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi ataupun tanya jawab. Mungkin seperti itu Pak Pur, saya kembalikan ke moderator. Ataupun kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan langsung juga boleh. Mungkin Pak Pur boleh unmute kawan-kawan yang ingin bertanya. Gimana? Halo Pak Pur? Masih bisa dengar suara saya? Assalamualaikum Pak Jakir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Nopi? Assalamualaikum Pak Jakir. Ya, gimana Bu Nopi? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik Pak. Kira-kira Pak yang menarik yang bisa kita terapkan di sekolah kita di Aceh itu yang mana Pak? Yang bisa kita terapkan, saya yang bisa yang sederhana lah gitu. Maksud Bu Nopi gimana ya? Ide apa gitu? Menurut Pak Jakir kan yang bisa kita terapkan di sekolah kita lah Pak, minimal sekolah kita lah gitu, minimal kelas kita yang bisa kita terapkan Pak, yang bisa kita ambil contoh di sana Pak. Oke, mungkin bagian pedi ya. Mungkin secara umum yang cocok ya, bukan ya, kalau bisa semuanya bisa kita terapkan, karena menurut amatan saya semua guru matematik di PD saya rasa bisa mengupgrade diri ya misalnya. Ya cuma paling-paling yang sangat saya lihat di sana adalah bagaimana kedisiplinan. Bagaimana guru itu membentuk siswa itu benar-benar disiplin, benar-benar bisa menghargai waktunya. Sehingga seperti saya katakan tadi, mereka moving class, tetapi tidak ada anak yang terlambat masuk kelas. Tidak ada sama sekali siswa yang terlambat masuk kelas. Itu yang sangat membuat saya berpikir bagaimana ya saya kepingin di sekolah saya juga bisa seperti ini. Nah, kalau berbicara misalnya penggunaan IT, mungkin kita terlalu jauh. Terlalu jauhnya seperti apa? Fasilitas yang mereka miliki itu mungkin saat ini belum bisa kita jangkau. Tapi hanya mungkin bagi beberapa sekolah bisa saja, nggak ada masalah. Tapi mungkin bagi beberapa sekolah yang kita harus nge-upgrade diri dulu. Kemudian yang lain yang bisa kita terapkan juga adalah pembelajaran di Amerika itu lebih ke contextual teaching and learning. Jadi tidak lagi berfokus pada penurunan rumus, tidak lagi terpaku kepada soal-soal yang harian yang biasa, tapi mereka lebih kepada pemecahan masalah. Jadi lebih mereka sering diberikan dengan pemecahan masalah, sehingga siswanya lebih familiar dengan soal-soal yang seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Nopi. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ini. Pak Jakir? Ya. Pak Jakir? Ya, gimana Bu? Pak Jakir? Iya, iya. Orang itu apa udah diarahkan matematika gitu
Pak, saya kan apa ada diarahkan saya ini matematika gitu apa di dalam kelas itu beraneka ragam minatnya atau gimana Pak? Apa diarahkan ini matematik terus atau memang harus kita ada yang anak-anak di kelas sana apa memang sudah diarahkan matematika semua atau memang kita belah-belah dulu minat-minatnya gimana Pak? Apa Ini Bu Nopi. apa sama seperti di sekolah kita atau memang udah diarahkan matematikanya? Seperti ini Bu Nopi. Kan seperti saya ceritakan di awal tadi, itu pembelajaran matematik, pelajaran di Amerika itu kan sistemnya kredit. Jadi anak-anak itu milih sendiri mata pelajaran yang mereka minatin apa gitu. Jadi tidak misalnya ada yang milih aljabar, ada yang milih trigonometri. Jadi mereka milih sendiri pelajarannya. Jadi bukan diarahkan sih, tapi di awal sebelum masuk seperti kan K13 kita sudah menerapkan juga. Jadi ada istilahnya apa report dari psikolog mereka cocoknya kemana. Jadi mereka nanti diarahkan oleh guru BK untuk ngambil mata pelajarannya apa-apa saja. Jadi bentuknya kredit, milih sendiri. Jadi misalnya nih kelas aljabar, ya udah di situ anak-anak yang belajar aljabar aja gitu. Jadi tidak seperti kita kelasnya campur. Jadi kalau saya ngajarnya aljabar 1, aljabar 2. Ya udah anak-anak yang saya ngajar itu yang ngambil cuma aljabar 1, aljabar 2 saja. Mungkin seperti itu. Oke Pak Jaki, terima kasih. Menarik Pak. Ya terima kasih Bu Nopi. Sukses Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung dibuka mic-nya Bu. Saya mengharap ya tahun depan tuh ada kawan-kawan kita yang juga mau join. Nah kebetulan ini sekarang lagi dibuka sampai bulan April. Jadi kalau ada guru-guru matematik di Sigli yang kepingin mendaftar, itu insya Allah saya siap membimbing hingga selesai gitu. Jadi kalau memang ada yang ingin join untuk mendaftar. Nah syaratnya sih sedikit tinggi di TOEFL-nya saja, yang lain saya rasa nggak ada masalah. Jadi kawan-kawan yang sudah punya TOEFL-nya yang diminta 550 kalau nggak salah saya. Jadi international TOEFL, nggak bisa prediction test. Itu kalau sudah ada TOEFL, boleh daftar. Nanti siapa ya ingin saya katakan seperti ini ya. Kita bisa dapat pengalaman, kita bisa dapat ilmu baru, kita bisa dapat uang juga dapat gitu loh. Jadi kalau ada kawan-kawan yang pingin mencoba, ya jangan takut saja. Dan saya awalnya sih sangat takut, saya sangat pesimis untuk ikut program ini, karena kebetulan ada hampir seleksinya bukan di Indonesia Bapak Ibu ya, seleksinya seluruh dunia, ada hampir 600 guru seluruh dunia yang ikut seleksi. Nah kebetulan Indonesia pada masa saya itu ada 4 kuota, 4 guru yang lulus, dan dari tahap awal itu ada 10 guru yang lulus, itu hampir semuanya guru bahasa Inggris. Jadi insya Allah kita juga mampu untuk bersaing di sana. Gitu. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pingin mencoba, itu nggak salah, silahkan dicoba aja. Dan saya insya Allah siap membimbing bapak ibu. Mungkin ada yang masih ingin bertanya ataupun masih penasaran gitu loh. Dan satu hal yang ingin saya katakan, kalau ada yang bertanya, cocok nggak ya sistem pendidikan di Amerika dibawa ke Indonesia? Saya katakan tidak cocok. Kita punya sistem pendidikan sendiri yang lebih bagus dari sistem pendidikan mereka. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi. Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin bisa di-unmute dulu, biar suaranya terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Mutia? Ya, mau sedikit bertanya nih terkait dengan di sekolah di Amerika di sana. Berkaitan dengan keterlibatan orang tua dengan sekolah itu bagaimana? Misalnya keterlibatan orang tua, maksudnya ya hubungan orang tua dengan sekolah itu bagaimana? Anak-anak yang sekolah, misalnya sekolah di sana itu gimana? Apakah orang tuanya itu maksudnya sama kayak di kita ya? Seperti pengalaman saya yang kalau di Korea itu keterlibatan orang tuanya itu luar biasa, maksudnya dengan sekolah gitu. Nah kalau di Amerika itu bagaimana?
Iya, terima kasih Bu Mutia. Mungkin lupa dari slide saya. Nah, di Amerika itu yang angkat kepala sekolah itu adalah ketua komite. Jadi yang menentukan gaji guru itu adalah komite sekolah. Jadi nanti orang tua itu buat komite, dan di komite sekolah itu yang menentuin siapa kepala sekolahnya, seperti sekolah swasta sih sebenarnya, tapi mereka di bawah koordinator kalau kita dinas pendidikannya, tapi peran orang tua di sana itu mulai dari mengangkat kepala sekolah, kemudian menentukan gaji guru, kemudian uang komite mau dibawa kemana saja, dan kebetulan saya pernah mengikuti rapat komite. Nah, rapat komite mereka itu juga luar biasa, mereka juga memberikan beasiswa. Oh, ini cocoknya beri beasiswa, ini biaya seperti, jadi guru itu seakan-akan bekerja di bawah koordinator komite. Nah, komite itu tidak sama seperti di Indonesia, tidak mesti wali murid ya, tapi siapa saja yang mungkin bisa jadi dia tokoh di sana. Sehingga seperti saya katakan tadi, gaji guru di Amerika itu sangat tergantung kepada perekonomian yang ada di sekeliling sana. Artinya apa? Itu sangat dipengaruhi oleh komite sekolah. Jadi komite sekolah itu punya power yang luar biasa kalau di Amerika itu. Mungkin seperti itu, Bu Mutia. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama, Bu Mutia. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang ada yang ingin berdiskusi. Dan mungkin Bu Mutia nanti kita dari pengurus juga minta sharing ilmunya dari Bu Mutia, pengalaman di Korea. Biar guru-guru di Sigi ini punya banyak pengalaman. Kemudian kita akan cari guru-guru lain yang udah pernah keluar negeri juga untuk saling sharing di sini. Mungkin seperti bisa Bu Mutia ya, seperti itu ya. Baik, insya Allah ya jika ada waktu ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang ingin berdiskusi, dipersilahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sebelum, jika nanti kuda kita tutup, tidak bisa bertanya lagi gitu. Karena kita sih berharap MGMP kita ini tidak hanya sebatas datang, kemudian tidak dapat apa-apa. Jadi paling kurang rasa penasarannya hilang, bagaimana keinginan tahu kita itu juga bisa hilang gitu. Mungkin Bapak Ibu kalau masih ada, kita tunggu barang 5 menit lagi yang ingin bertanya. Saya rasa memang sebenarnya Bapak Ibu mungkin banyak ya ingin ditanyakan, cuma mungkin karena ada kegiatan yang lain, apalagi sekarang hampir semua kita kan lagi sibuk dengan try on itu, kemudian ada kegiatan samping kegiatan lain yang membuat kita kurang fokus mungkin ya. Jadi nanti boleh kapan-kapan ditanyakan kalau memang ingin bertanya. Jadi ini saya tunggu barang 5 menit lagi. Jika ada yang ingin masih bertanya, dipersilahkan dengan segala hormat. Mungkin ada yang di chat mungkin Pak Zakir, mungkin ada kawan yang malu-malu kucing gitu. Mungkin langsung di chat aja. Langsung pertanyaan di chat, kawan-kawan yang lain di chat aja boleh bertanya. Jika ingin bertanya tidak berani untuk menghidupkan mic-nya, boleh di share saja, nanti akan kita coba baca pertanyaannya. Pak Zakir, satu lagi boleh Ya. Pak ya? Oh ya, silakan Bu Novi, silakan. Dari segi etika gimana Pak? Dari segi etika gimana orang tua Pak lebih dari segi etika lah Pak Ya. dengan gurunya. Seperti saya katakan tadi, berbicara karakter, berbicara ke etika itu jauh dari siswa-siswa di Amerika. Jadi bagi siswa-siswa di Amerika itu yang penting knowledge-nya. Jadi mereka menomor sekiankan etika. Jadi saya sangat terkejut di saat melihat siswa itu
sambil duduk di atas meja ngomong sama gurunya, kemudian misalnya ada kursi kosong di sampingnya, dia letak kaki naikkan kaki ke kursi, kemudian dia dengar pelajarannya. Belum lagi ceritanya gurunya lagi ngajar, dia asik nonton di belakang. Belum lagi ada yang main game, belum lagi ada yang tidur. Yang lebih parahnya lagi kalau ada yang pacaran, mereka asik pacaran di dalam kelas, sedangkan gurunya mengajar. Jadi berbicara etika, berbicara karakter, berbicara moral, itu jauh dari sistem pendidikan yang ada di Amerika. Jadi makanya saya katakan tadi, Indonesia punya sistem pendidikan sendiri yang lebih baik. Tinggal kita perkuat, kita tinggal perdalami aja. Gitu. Seperti itu mungkin Bu Nopi. Tetapi di sana Pak, guru-gurunya merangkul merangkul anaknya mudah tuh Pak, gimana? Cara merangkul anak-anaknya mungkin lebih santai gitu Pak ya? Nah, tidak juga berarti. Sebenarnya itu kembali ke personal. Jadi cara mengajar itu lebih ke personal, dan bahkan ada di sana yang teacher centered, yang mereka cuma mengajar satu one way teaching gitu. Dan ada bahkan di antara mereka yang juga masih tidak open dengan kondisi anak, dan di sana bisa kita katakan guru yang open dengan kondisi anak-anak itu lebih sedikit. Jadi mereka lebih kepada mereka ngajar sampai materinya, ada yang open barang 5-6 orang selesai. Jadi mereka nggak akan pernah berpikir semua siswa itu harus paham apa yang mereka ajarkan. Bahkan mereka nggak open, kalian mau belajar silahkan, nggak mau belajar silahkan, mau tidur silahkan, mereka nggak open hal-hal seperti itu. Karena di sana mereka ketakutan dengan seperti di Indonesia, mereka ketakutan dengan pelanggaran HAM jika mereka terlalu jauh mencampuri kehidupan si anak, kecuali bagi guru BK. Dan bagi guru BK mereka itu memang betul-betul profesional di sana. Mungkin seperti itu. Kalau dari segi ADM-nya gimana Pak? ADM-nya gimana? Maksud ADM gurunya? Maksud ADM itu kan kalau kita kan ada RPP-nya, ada buat ini, buat itu. Orang tuh seperti apa itu? ADM gurunya apakah diarahkan atau memang tidak ada sama sekali? Ya, mereka juga punya RPP, Ya, RPP-nya seperti kita hari ini, RPP-nya cuma satu lembar gambaran umumnya. Bahkan mereka itu lebih sibuk lagi, mereka itu harus memeriksa PR siswa setiap hari, kemudian mereka harus menginput nilai di Google Form-nya setiap hari. Mereka itu dituntut untuk mampu membuat desain pembelajarannya dan kemudian diinput di sistem, kemudian mereka dituntut untuk ada bahan-bahan ajar di luar yang mereka ajarkan, yang mereka save di Google Classroom yang menjadi referensi anak-anak. Nah, secara ADM ya mereka sangat iri dengan kita sih sebenarnya. Jadi kalau kita di Indonesia ini kan, apalagi guru SMA, kita cuma bisa agak sedikit santai, tidak ngajar dari pagi sampai sore, kemudian kita hanya mengajar jam sendiri, sedangkan guru di sana itu mereka itu full setiap hari, tidak ada waktu yang kosong. Kemudian mereka juga ada pengawasnya, juga ada monitoringnya, juga ada supervisinya, seperti itu. Mungkin guru ibu baik. Oke, terima kasih Bu Nopi. Ya, mungkin kita tunggu kawan yang lain. Ya, ada kawan-kawan yang lain yang kepingin bertanya. Jika tidak, berarti terima kasih atas perhatiannya siang ini. Ini menjadi acara pertama MGMP Matematika periode baru ini, dan kita juga berencana semua kawan-kawan yang punya pengalaman boleh share. Kita akan buat momen seperti ini untuk saling share, untuk saling berbagi dengan kawan-kawan yang lain. Dan ke depan setiap kawan-kawan yang pulang dari pelatihan itu kita wajibkan untuk share ilmunya dengan semua kawan-kawan yang lain seperti ini. Jadi setiap pelatihan kami harap ada laporannya ke MGMP sehingga kita bisa ngelis, kita bisa buat acara di non regular. Jadi yang regular setiap Kamis itu, ini maaf ya, kita langsung masuk ke program MGMP. Jadi setiap Kamis itu tetap mungkin sampai dengan bulan Ramadan nanti, bulan 4 nanti, kita akan fokus ke pendalaman materi terlebih dahulu karena kebutuhan kita untuk membimbing anak-anak ikut UTBK. Kemudian jika ada yang pengen share segala macam, itu kita akan membuat sistem reguler seperti ini. Nah, insya Allah di awal Maret nanti kita sudah mencoba komunikasi dengan salah satu doktor pakar pendidikan matematika dalam dunia IT. Beliau itu dosen matematika tapi S2 S3-nya dalam bidang IT, penggunaan IT. Kita alhamdulillah responnya positif dan kita akan membuat webinar dengan beliau di awal Maret.
Nah, mungkin setiap bulan kita akan mencari pemateri-pemateri yang untuk merangsang ya, untuk merangsang guru-guru kita mau berubah, guru-guru kita mau mengupgrade diri. Nah, semoga saja ke depan peserta yang aktif di MGMP itu lebih meningkat lagi, kesadaran kita itu untuk mengupgrade diri itu lebih kita tingkatkan. Itu harapan kami dari pengurus ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Bapak Ibu punya kegiatan lain yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, karena tadi katanya Pak Pur lagi nggak bisa tutup ya. Jadi langsung saja saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih semuanya untuk kawan-kawan yang masih standby di channel ini, sehingga masih kita bisa sharing bersama, kita bisa tukar pikiran bersama. Saya yakin kawan-kawan juga punya pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kawan-kawan tanyakan, nanti boleh kita sharing di waktu-waktu yang lain. Demikian saja materi kita pada siang yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya, semoga waktu yang ibu-ibu Bapak luangkan hampir 1 jam, ini 1 jam kurang 15 menit, 45 menit, ada manfaatnya. Akhirul kalam, bila fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu mungkin yang punya kegiatan lain dipersilakan untuk menulis ruangan.